Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk memulai pelajaran kita hari ini? Tentunya harus sudah siap ya. Yuk kita mulai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 2 tentang pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1 tentang bahasa Indonesia. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai. Serta ini adalah indikator pencapaian kita yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Setiap cerita atau drama selalu terdiri dari unsur intrinsik seperti tema, alur, dan tokoh di dalamnya. Penokohan. Tokoh artinya pelaku dalam cerita. Penokohan artinya cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Selanjutnya ada peran. Peran dapat dikatakan sebagai tokoh utama atau tokoh yang sering muncul. Kemudian, peran juga adalah tokoh tambahan. Tokoh yang mendukung peran tokoh. Nah, selanjutnya ada perwatakan. Ada beberapa karakter perwatakan tokoh, yaitu yang pertama ada protagonis. Protagonis adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak baik dan bersifat positif yang banyak disukai. Tokoh protagonis ini sering digambarkan memiliki sifat yang rendah hati, tidak sombong, penyabar, jujur, dan setia, dan suka menolong. Yang kedua ada antagonis. Artinya adalah tokoh yang digambarkan berwatak buruk, yang biasanya menjadi musuh dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis ini sering digambarkan dengan seseorang yang memiliki sifat pendendam, pembohong, sombong, tidak bersahabat, pembuat masalah, suka pamer, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada tritagonis. Tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tritagonis ini digambarkan sebagai seseorang yang bersifat netral, yang terkadang bisa berpihak kepada tokoh protagonis, begitu pula sebaliknya. Nah, sekarang yuk kita simak cerita bawang merah dan bawang putih yang di dalamnya menunjukkan 3 karakter dalam perwatakan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah 2 orang gadis yang bernama Bawang Putih dan Bawang Merah. Bawang Putih tinggal bersama ibu tirinya dan saudara tirinya, Bawang Merah. Ibu Bawang Putih meninggal ketika dia masih bayi. Kemudian ayahnya pun menikah lagi dengan wanita lain dan kemudian saudari tirinya lahir. Sayangnya tidak lama setelah itu ayahnya meninggal. Sejak itu kehidupan Bawang Putih menjadi sangat menyedihkan. Ibu dan saudara tirinya memperlakukan Bawang Putih dengan buruk dan selalu meminta untuk memperlakukan semua pekerjaan rumah tangga. Suatu pagi Bawang Putih sedang mencuci beberapa pakaian di sungai. Secara tidak sengaja pakaian ibunya terhanyut oleh sungai. Dia benar-benar khawatir dan takut sehingga dia berjalan di sepanjang sisi sungai untuk menemukan pakaian itu. Akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita tua. Wanita tua itu mengatakan bahwa dia menyimpan pakaian ibu Bawang Putih dan akan mengembalikannya ke Bawang Putih jika dia membantu wanita tua itu melakukan pekerjaan rumah tangga. Bawang Putih dengan senang hati membantu si nenek. Setelah semuanya selesai, wanita tua itu mengembalikan pakaian ibu Bawang Putih. Selain itu, dia juga memberikan Bawang Putih hadiah berupa labu. Wanita tua itu memiliki 2 buah labu. Yang satu adalah labu kecil dan yang kedua adalah labu besar. Nah, namun Bawang Putih harus memilih salah satu untuk dibawa pulang. Bawang Putih pun bukanlah gadis yang tamak, jadi Bawang Putih memilih labu yang ukurannya lebih kecil. Setelah berterima kasih kepada wanita tua itu, Bawang Putih kemudian pulang. Ketika dia tiba di rumah, ibu tirinya dan Bawang Merah marah. Mereka telah menunggunya sepanjang hari. Bawang Putih kemudian bercerita tentang pakaian yang hanyut, wanita tua itu dan labu pemberiannya. Ibunya benar-benar marah sehingga dia mengambil labu itu dan membantingnya ke lantai. Tiba-tiba mereka semua terkejut. Di dalam labu itu mereka menemukan perhiasan
berupa emas dan permata. Bawang merah, cepatlah pergi ke sungai dan buang pakaianku ke dalam air. Setelah itu, cari wanita tua itu. Ingat, kamu harus mengambil labu besar. Putri meminta bawang merah untuk melakukan persis sama seperti pengalaman bawang putih. Kemudian bawang merah pun pergi ke sungai dan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh bawang putih. Namun setelah wanita tua itu datang untuk membawa pakaiannya untuk tinggal di rumah, bawang merah pun tidak mau. Dia langsung ingin meminta labu kepada si nenek tersebut. Dia meminta labu yang sangat besar. Kemudian wanita tua itu memberikan labu yang sangat besar kepada bawang merah. Dan ketika dibawa ke rumahnya, di dalam labu itu mereka pun berteriak. Ada banyak ular dan kalajengking di dalamnya. Bu, aku pikir Tuhan sedang menghukum dan mengingatkan kita. Kita telah melakukan hal-hal buruk pada bawang putih dan Tuhan tidak suka itu. Kita harus meminta maaf kepada bawang putih, kata bawang merah. Akhirnya pun keduanya menyadari kesalahan mereka. Mereka meminta maaf dan dengan senang hati bawang putih memaafkan mereka. Sekarang, keluarga sudah tidak miskin lagi. Bawang putih memutuskan untuk menjual semua perhiasan dan menggunakan uang itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dari kisah ini kita bisa belajar bahwa keserakahan akhirnya bisa berujung pada petaka. Maka dari itu kita harus bersyukur dengan yang kita miliki. Nah, hore! Akhirnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali ya.